ini hari Minggu dan kita ada ibadah sekolah minggu walaupun online ya, bersama dengan Kak Esther dan Kak Angel. Oke, ada juga loh ciri firman dari siapa ya Kak? Dari Kak Sarah. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Tonton sampai akhir ya. Oke, karena kita udah bosen di rumah terus, kayaknya kita perlu pemanasan nih supaya kita semangat terus. Kita nyanyikan di kepak-kepakan sayapnya. Semangat ya adik-adik. Semangat! Di kepak-kepakan sayapnya, dia menggenggam kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Kaki dihentak-hentakkan kakinya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, masih kurang apa belum? Masih semangat atau belum? Masih semangat Kak. Masih semangat ya. Kalau gitu kita akan nyanyi setinggi-tingginya langit, karena kasih Tuhan Yesus itu setinggi langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Aduh, kayaknya udah keringetan ya Kak Esther. Kalian pasti udah keringetan juga, tapi kita harus tetap semangat ya. Oke, kita mau doa pembuka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita menaikkan puji-pujian lagi, kita harus berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami boleh sekolah minggu walaupun kami di rumah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan kepada Mama, kepada Papa, kepada kami semua, kakak sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mau bersikap sopan di hadapan Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi beberapa hari yang lalu kita telah merayakan apa ya Kak Angel? Merayakan Hari Paskah. Kira-kira Paskah itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau Kak Angel tahu nggak? Tahu dong Kak, Hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita telah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mau memuji Tuhan dengan Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh,
tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu telah mati buat kita, lalu dia bangkit buat kita, lalu dia naik ke surga untuk kita juga. Kira-kira Tuhan Yesus itu baik banget atau gimana menurut Kak Enja? Baik banget, luar biasa, tidak terdefinisi baiknya. Yes. Jadi kita mau bilang kalau Tuhan Yesus itu kasih yang sangat besar. Betul bukan? Betul. Yesus itu juga orangnya kayak gimana sih kalau Tuhan Yesus itu? Penolong kita, juru selamat kita, dan juga Tuhan atas segala dalam kehidupan kita. Kalau aku ya, menurut Kak Esther, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Dia itu yang sabar, dia nggak suka marah-marah, dia selalu sayang sama teman-teman, sama papa mama, sama adik abang dan kakak juga. Oke, kita akan nyanyiin aja kali ya Kak. Kasih. Oke, silakan kakak ya. Adik-adik, jadi kita kelewatan. Sebelum kita dengerin firman, kita akan dengerin puisi dari Joshua Sinaga sebagai pemenang juara 1 Lomba Puisi Sekolah Minggu GKPI Depok. Puisi Paskah. Saat ku merenung memperingati hari Paskah ini, saat itulah aku memahami betapa besar kasih-Mu, oh Yesusku. Pengorbananmu di kayu salib menebus dosa-dosa kami adalah bentuk nyata bahwa Engkau mengasihi kami. Di tengah kondisi saat ini, oh Tuhan Yesus, kami memohon jamahan kuasa-Mu. Semoga virus corona lenyap dari muka bumi ini. Kami percaya, oh Tuhan Yesus, akan janji keselamatan-Mu. Segala sesuatu akan indah pada waktu-Mu. Amin. Terima kasih kakak dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi dan bergembira bersama dengan kakak Esther dan kakak Angel. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin adik-adik semua di rumah sudah duduk dengan manis, tidak ada lagi yang sambil makan, apalagi sambil bermain ataupun bercanda. Tidak ada lagi yang sambil main handphone. Semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing. Kita akan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang menyertai kami setiap hari. Sekarang kami sedang beribadah dari rumah. Kami percaya Tuhan Yesus hadir. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik. Kami mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baiklah adik-adik, sebelum mulai kakak mau tanya, kemarin waktu adik-adik ikut berbagai macam lomba online yang hasilnya semua bagus-bagus banget, ya adik-adik sedang merayakan apa? Ya, sedang merayakan? P-A-S-K-A-H, Paskah. Oke, adik-adik sedang merayakan Paskah. Paskah itu hari apa sih? Hari kelahiran? Bukan. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pinter-pinter adik-adik.
dari Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35. Udah dibuka semua? Oke, setelah dibuka, kita baca judulnya bersama-sama. Ya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, adik-adik, nanti adik-adik bisa lanjutkan membaca ayat-ayatnya setelah ibadah selesai ya. Kakak akan bercerita, adik-adik mendengarkan. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, kuburnya ditemukan kosong adik-adik. Kabar itu tersiar ke seluruh penjuru adik-adik. Termasuk kabar itu juga sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang saat itu sedang sedih adik-adik, sedang ketakutan. Karena apa mereka sedih? Mereka sedih karena Tuhan Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka setiap hari, menjadi guru mereka, sekarang udah gak ada lagi. Tuhan Yesus sudah mati, disalibkan, bahkan sekarang kuburnya sudah kosong adik-adik. Mereka sangat sedih sekali adik-adik. Nah adik-adik, pada saat itu, suatu hari adik-adik, kedua murid Tuhan Yesus yang bernama satu Kleopas dan satu orang temannya, dia akan mengadakan perjalanan yang jauh adik-adik, yaitu ke sebuah kota yang bernama kota Emmaus. Jaraknya sekitar 7 mil dari Yerusalem. Kalau sekarang itu sekitar 11 km. Lumayan jauh adik-adik. Dari Depok ke Lenteng Agung, berjalan kaki adik-adik. Ada yang pernah berjalan kaki sejauh itu? Kakak pernah, tapi nggak jalan kaki, naik sepeda, capek ya. Tapi saat itu adik-adik, Kleopas dan temannya terus berjalan kaki berdua. Sambil mereka ngobrol apa yang baru saja terjadi pada saat-saat belakangan ini. Tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kuburnya yang kosong. Mereka mengobrol sambil bersedih adik-adik. Tiba-tiba ada seseorang menghampiri mereka. Tiba-tiba menghampiri dan orang ini bertanya, "Apakah yang sedang kalian perbincangkan selagi kalian berjalan?" Tanya orang itu adik-adik. Kira-kira siapa sih orang yang bertanya itu adik-adik? Ada yang tahu? Siapa? Ya, orang itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tapi adik-adik, Kleopas dan temannya tidak menyadari bahwa orang yang menghampiri mereka itu adalah Tuhan Yesus. Sesuatu menutup mata mereka sehingga mereka tidak mengenali orang itu. Nggak kenal bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian Kleopas menjawab, "Apakah Tuhan orang asing sehingga Tuhan tidak tahu apa yang belakangan ini sedang terjadi dan dibicarakan oleh banyak orang?" "Apakah itu?" kata Tuhan Yesus. "Yesus orang Nazaret sudah disalibkan dan mati. Kemudian sekarang pada hari yang ketiga kuburnya ditemukan kosong adik-adik." Dan Tuhan Yesus menjawab, dia menjelaskan bahwa semua itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Bahwa apa yang dialami oleh Yesus bagian dari rencana Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus menemani mereka berjalan. Mereka berjalan jadi bertiga adik-adik. Sambil di perjalanan Tuhan Yesus terus menjelaskan isi dari kitab suci adik-adik. Mereka berjalan terus bertiga dan tidak terasa akhirnya sampai di kota Emmaus. Hari sudah mulai malam. Matahari sudah mulai terbenam dan gelap adik-adik, mulai gelap. Karena hari sudah gelap adik-adik, Kleopas akhirnya mengajak Tuhan Yesus untuk singgah di rumahnya. "Tuhan, hari kan sudah mulai gelap. Mari, singgahlah dulu di rumah kami Tuhan. Masuklah ke dalam rumah kami. Nanti dilanjutkan lagi perjalanannya." Apakah mereka tahu bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus? Apakah mereka sudah tahu? Belum adik-adik. Mereka belum tahu. Mereka berpikir orang ini adalah sesama orang yang sedang melakukan perjalanan adik-adik. Dan akhirnya karena terus didesak, Tuhan Yesus mau singgah dan masuk ke dalam rumah mereka.
Karena hari sudah mulai mau malam adik-adik, mereka makan bersama, kumpul di sebuah meja makan adik-adik. Kemudian sudah tersedia makanan, roti dan juga minuman. Kemudian Tuhan Yesus berdoa, mengucapkan berkat, memecah-mecah roti itu dan membagikannya kepada mereka. Apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba setelah itu adik-adik, Kleopas dan kawannya matanya terbuka adik-adik. Tiba-tiba mereka mengenali bahwa orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka dari tadi itu adalah Tuhan Yesus. Tapi seketika itu juga Tuhan Yesus hilang, lenyap dari antara mereka berdua adik-adik. Dan saat itu Kleopas dan kawannya hatinya berkobar-kobar. Mereka begitu bersemangat, bergembira adik-adik. Oh, ternyata orang yang dari tadi jalan bersama kita itu adalah Tuhan Yesus. Pantas tadi waktu dia menjelaskan isi kitab suci, hati kita begitu berkobar-kobar. Adik-adik, akhirnya dengan begitu bersemangat adik-adik dan bersuka cita karena dia sudah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk memberitakan hal ini kepada ke-11 murid Tuhan Yesus yang lain. Mereka bersegera adik-adik kembali ke Yerusalem memberitakan berita sukacita ini bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit adik-adik. Kebayang ya bahagianya adik-adik. Ceritanya adik-adik sampai di situ. Dari cerita ini adik-adik, ada pesan yang mau disampaikan untuk kita semua, yaitu bahwa Tuhan Maha hadir adik-adik. Seperti Tuhan yang hadir di dalam perjalanan Kleopas dan temannya, begitu juga Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan cuma hadir adik-adik, dia juga berjalan bersama Kleopas dan temannya. Itu juga berarti Tuhan Yesus, dia hadir dan menemani kita di dalam kegiatan kita setiap hari adik-adik. Tuhan Yesus hadir menemani adik-adik ketika adik-adik sedang berangkat ke sekolah, atau ketika adik-adik sedang bermain bola, main layangan. Tuhan Yesus hadir menemani adik-adik. Tuhan juga hadir ketika adik-adik sedang sedih, menangis. Tuhan Yesus menemani. Atau bahkan ketika adik-adik sedang tidur, Tuhan Yesus menemani adik-adik. Bahkan juga ketika adik-adik sedang ditinggal di rumah sendirian, takut ditinggal mama dan papa, jangan takut. Karena Tuhan Yesus hadir dan menemani adik-adik. Adik-adik percaya? Iya. Setelah itu adik-adik, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu Tuhan Yesus rindu supaya adik-adik dan juga kakak, kita semua mau memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada semua orang di sekitar kita adik-adik. Caranya gimana kakak? Gak bisa, aku gak pinter ngomong, aku pemalu orangnya. Kayak kakak dong pemalu, gak boleh ada yang protes. Jadi adik-adik, caranya kita harus melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang baik setiap hari. Dengan seperti itu kita sudah memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Misalnya apa kak? Misalnya nih ya, 1, tidak mencontek lagi di sekolah, lagi ulangan, gak boleh mencontek. 2 nih misalnya, tidak berbicara kasar. Apalagi laki-laki nih, kebanyakan kakak suka dengar bicaranya kasar. Gak boleh, bicara yang sopan dan baik. Yang ketiga, tidak berbohong. Gak boleh berbohong. Kamu lagi di mana? Udah nyampe rumah belum? Udah pergi pulang dari sekolah belum? OTW mah. Padahal masih tenang-tenang di sekolahan bilangnya OTW. Berbohong. Rajin membantu orang tua. Mau rajin cuci piring, rajin nyapu adik-adik, ya. Misalnya lagi,
rajin belajar, berprestasi di sekolah adik-adik, mau menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita tanpa pamrih. Jangan kita nolong bayar permen, kasih minta coklat. Nah, itu namanya dengan pamrih, tidak seperti itu. Kita mau menolong teman-teman dengan ikhlas adik-adik. Dengan cara seperti itu, kita sudah memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga orang-orang di sekitar kita semua bisa merasakan kasih Tuhan yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita dan bangkit. Mereka bisa merasakan kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita, yang menemani kita setiap saat. Sehingga dengan seperti itu juga kita sudah memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bisa adik-adik? Kakak yakin kalian semua pasti bisa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menebus dosa kami semua. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, kami mohon, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Mampukan kami supaya kami tidak mencontek, supaya kami tidak berkata-kata yang kasar, supaya kami menurut kepada orang tua kami, supaya kami rajin belajar, mau menolong orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang memampukan kami supaya kami bisa melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala salah dan dosa kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mana firman Tuhan yang tadi menurut Kak Angel? Bagus banget sih, menegur kita banget, ya kan? Luar biasa kan? Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita keselamatan, Dia juga udah hidup untuk kita, maka kita akan menaikkan pujian sebab Dia hidup pada hari esok. Adik-adik benar